mendeteksi kekotoran hati. Nah, ini kita deteksi kekotoran hati. Ini tentu bukan medis ya, jadi ini non-medis, mental. Jadi mendeteksi kekotoran hati itu sebetulnya kita diminta untuk mengetahui kondisi hati apakah bersih atau kotor. Nah, ini membutuhkan introspeksi dan kepekaan terhadap tanda-tanda yang muncul dalam diri kita. Jadi sebetulnya hati kotor atau hati bersih itu kita bisa ketahui. Dia berasa berat beribadah. Udah azan lewat setengah jam masih sulit beribadah karena merasa berat, merasa beban, gitu loh. Malah nggak jarang tuh sering lalai. Lalai artinya nggak sholat. Sholatnya dirapel, seminggu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kami ucapkan kepada para mualaf, kaum muslimin, dan para pemirsa yang dengan setia mengikuti acara secangkir kopi di pagi hari. Kita tahu bahwa hari ini ada hari Selasa, masih hari libur, karena libur akan berlangsung hingga hari Rabu, Kamis, baru kembali bekerja atau sekolah. Tentu di hari libur yang panjang ini, semuanya menikmati libur bersama keluarga, sehingga keharmonisan dengan keluarga mempunyai kesempatan untuk terus dibina. Kita tahu bahwa hari libur adalah hari di mana kita semua dalam kondisi tidak bekerja. Jadi artinya lebih banyak kita habiskan waktu bersama keluarga. Pagi ini kita akan membahas atau membicarakan satu topik yang mungkin topik ini semua sudah tahu, tapi kita coba ingatkan lagi, kita sharing. Nah, topik ini adalah mengenai mendeteksi kekotoran hati. Nah, ini kita deteksi kekotoran hati. Ini tentu bukan medis ya, jadi ini non-medis, mental, jiwa. Ya. Jadi mendeteksi kekotoran hati itu sebetulnya kita diminta untuk mengetahui kondisi hati apakah bersih atau kotor. Nah, ini membutuhkan introspeksi dan kepekaan terhadap tanda-tanda yang muncul dalam diri kita. Jadi sebetulnya hati kotor atau hati bersih itu kita bisa ketahui. Dengan cara apa? Dengan cara kita introspeksi dan kita peka terhadap tanda-tandanya. Nah, apa aja itu tanda-tandanya? Mungkin menarik untuk kita bahas ya, kita sampaikan. Nah, berikut ada beberapa cara mengetahuinya. Nah, evaluasi perasaan dan pikiran itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita evaluasi perasaan dan pikiran kita. Nah, ini terbagi supaya lebih mudah dipahami, dibagi menjadi dua, hati kotor dan hati bersih. Nah, kalau evaluasi perasaan dan pikiran, kalau hati kotor itu seperti apa? Nah, hati kotor itu adalah hati yang selalu ada rasa iri, ya, dengki, dendam, atau ketidakpuasan. Selalu merasa diri tidak puas dengan kondisi sekarang. Maunya lebih, nggak pernah ada kepuasan. Lagi pula kita selalu ada timbul rasa iri, rasa dendam, ya, dengki artinya kita iri yang luar biasa mendalam itu. Oke, kemudian hati yang bersih. Nah, kalau hati yang bersihnya berbeda. Hati bersih itu pikirannya pasti positif. Dia selalu ada rasa syukur dan ketenangan. Nah, ini mendapatkan ketenangan. Orang yang hatinya bersih itu selalu berpikiran positif. Dan selalu ada rasa syukur. Terus, karena itu, makanya tidak heran kalau jiwanya tenang. Nah, sekarang tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya merasa damai atau justru resah? Nah, kalau kita merasa damai, alhamdulillah bahwa hatinya bersih. Tapi kalau merasa terbaliknya, tidak damai,
atau malah resah, ya berarti hatinya kotor. Nah, ini kan mudah sebenarnya mendeteksi. Yang penting kita jujur. Nah, jujur pada diri sendiri untuk mengetahui sebetulnya kita dalam kondisi hati apa gitu loh. Nah, kemudian dua, reaksi terhadap orang lain. Nah, ini hati yang bersih mudah berempati, memaafkan dan merasa bahagia jika orang lain sukses. Mudah berempati maksudnya kita gampang kasihan gitu loh. Kalau melihat orang susah, kita selalu ada timbul rasa kasihan, rasa ikut susah. Terus kita gampang memaafkan. Gampang memaafkan artinya kita tidak menaruh dendam. Dan kita selalu dalam kondisi berbahagia jika orang lain sukses. Nah, agak gampang ini. Banyak justru orang merasa gimana ya, merasa nggak senang kalau orang lain sukses. Kalau orang lain susah, senang kita. Nah, ini bahaya ini. Nah, ini makanya hati yang kotor seperti itu. Hati yang kotor itu isinya adalah membenci, sulit memaafkan, dan selalu merasa iri jika orang lain berhasil. Padahal nggak ada kaitan sama dia. Orang lain sukses, orang lain berhasil, itu alhamdulillah. Kita doakan. Semoga di keberhasilan itu dia dikuatkan. Karena dalam Islam diajarkan bahwa berhasil atau gagal itu adalah ujian. Jadi semua itu ujian. Mau berhasil, mau gagal itu ujian. Jadi orang karena itu, jikalau hati kita bersih, maka kita akan senang melihat orang lain bahagia, melihat orang lain berhasil. Nah, ini sudah bisa dideteksi. Yang ketiga, kualitas ibadah. Nah, ini kualitas ibadah juga bisa diukur. Apakah hatinya kotor apa hati bersih? Nah, kalau hati bersih, ibadahnya terasa kusuk dan ringan, tanpa beban. Gitu. Nggak ada beban dia. Dia ibadahnya senang-senang aja. Malah sebelum azan ini dia udah siap untuk ibadah. Gitu. Dan begitu dia ibadah, dia bisa kusuk, dia bisa konsentrasi. Nah, tapi kalau hati yang kotor, dia berasa berat beribadah. Udah azan lewat setengah jam masih sulit beribadah karena merasa berat, merasa beban, gitu loh. Malah nggak jarang tuh sering lalai. Lalai artinya nggak sholat. Sholatnya dirapel seminggu sekali. Alasannya macam-macam. Seakan-akan dia udah paling betul lagi. Padahal sholat itu tidak lama. Hanya butuh waktu paling lama 10 menit sekali sholat. 5 kali sholat cuma berapa menit. Tapi sibuknya luar biasa. Setiap sholat dia selalu mencari kesibukan supaya ada alasan untuk tidak sholat. Karena menurut dia bekerja itu juga ibadah kan. Jadi ya tanpa sholat aja, bekerja aja atau ibadah juga kok. Nah, itu mencari-cari kebenaran di balik ketidakbenaran. Nah, itu. Ya sholat ya sholat, bekerja ya bekerja. Walaupun konotasinya sama-sama ibadah, tapi nggak bisa digabung-gabungin begitu. Ya, oke. Yang keempat, hubungan dengan orang lain. Nah, kalau hati yang bersih, dia penuh kehangatan. Kehangatan artinya dia sangat welcome, orang bilang. Bahasa asingnya welcome, sangat welcome. Gitu. Kemudian ada kasih sayang. Kasih sayang artinya dia berusaha membantu, memperhatikan. Kemudian ada penghormatan, ada akhlak. Itu. Dia tahu menempatkan diri. Kalau lebih tua dia hormat, lebih muda dia sayang. Gitu. Dan dia punya tahu tata cara, etika dia pegang berat itu. Nah, kalau hati yang kotor, maunya konflik. Kalau enggak sedikit-sedikit curiga, benci. Nah, itu capek sebenarnya hatinya kotor itu. Tapi ya gitu, dia terjebak di situ. Nah, itu kita jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini kalau kita deteksi ini ya. Nah, kemudian yang kelima, ada namanya ketenangan batin. Nah, ini semua orang cari ketenangan batin. Ketenangan batin, hati yang bersih, membawa kedamaian batin. Meski menghadapi berbagai masalah. Jadi orang yang hatinya bersih, dia tidak takut berhadapan dengan masalah. Kenapa? Karena dia punya kedamaian batin. Dia punya ketenangan batin.
Yang hati kotor nggak punya. Nah, kalau hati kotor, suka membuat orang lain gelisah. Dia suka tuh menyusahkan orang. Ya. Padahal nggak ada alasannya tuh menyusahkan orang. Orang nggak bermasalah sama dia, dia maunya bikin masalah. Bikin gelisah terus. Bikin-bikin cerita, fitnah, hasut. Nah, itulah kalau hatinya kotor. Nah, ini sudah jelas ya. Ada 5 hal yang sebagai tanda-tanda apakah hati kita bersih apa kotor. Nah, ini hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Banyak orang yang berpura-pura hatinya bersih, tapi sebetulnya hatinya kotor. Nah, ini juga banyak terjadi ya. Oke, sekarang kalau hati kita kotor nih misalnya nih, tentu kita butuh cara untuk membersihkannya. Betul? Nah, cara pertama yang paling utama adalah kita harus berdoa dan mohon ampunan Allah. Kita harus berdoa. Nggak ada jalan lain. Kita berdoa dan mohon ampunan. Bagaimana caranya? Kita mohon kepada Allah supaya membersihkan hati kita yang kotor. Jadi ya Allah, mohon bersihkanlah hati hamba-Mu ini yang kotor. Berarti ada kepasrahan. Ada permintaan bantuan kepada Allah. Allah itu suka dimintain bantuan. Itu kurang lebih. Yang kedua, perbanyak berzikir. Nah, bisa berzikir nggak? Ya kita lakukan istighfar misalnya. Kita beristighfar terus. Mohon ampun. Lalu tahlil. Baca tahlil, tahmid, dan tasbih. Ya itu, kita harus latih diri kita selalu berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, moga-moga hati kita bisa dibersihkan ya, dari kekotoran-kekotoran. Nah, yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan orang lain. Nah, kalau tadi kita bicara dengan Allah, sekarang kita bicara dengan manusia. Ya kan? Ya. Kita harus saling memaafkan dan jauhi konflik. Jangan ribut melulu. Kita jauhi konflik. Saling memaafkan. Lega sebetulnya. Kalau udah saling memaafkan, beban ini hilang. Beban ini akan hilang. Akan merasa lebih tenang. Akan merasa lebih enak hidup. Nah, coba. Jikalau memang demikian keadaannya, coba lakukan. Jauhi konflik. Usahakan jangan terlalu ribut-ribut sama orang. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut. Capek. Kita juga capek. Apalagi orang lain. Akhirnya kita dijauhin orang. Orang ngeliat kita aja udah males. Kenapa? Pasti ribut punya kok sama dia. Ngapain lah? Gak usah berurusan. Begitu. Kita dijauhin orang. Oke? Nah, keempat, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu seperti apa? Kalau di Islam diajarkan yaitu bersedekah. Ya bukan nilainya, tapi niatnya. Nah, niat, lakukan sedekah. Menolong orang lain dan menyebarkan kebaikan. Ya kasih tahu hal-hal yang baik. Seperti di acara secangkir kopi di pagi hari ini adalah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan. Nah, kita sampaikan kira-kira apa yang mungkin tahu tapi lupa kita ingatkan. Nah, kita sama-sama. Karena saya juga belajar memperbaiki diri, membersihkan hati yang kotor. Oke? Nah, kemudian yang terakhir adalah merenung dan muhasabah. Nah, kita harus merenung. Kita harus cari waktu untuk merenung. Bukan melamun ya. Ya kalau melamun beda sama merenung. Kalau melamun kan mikir yang enggak, kesana kemari. Kalau merenung ada sesuatu yang kita renungkan dalam hati. Apa? Ya, kita sisihkan waktu khusus ya, untuk evaluasi diri dan memperbaikinya. Kita jujur menilai diri kita. Kita ini apa sih sebetulnya? Dosa apa kita ini? Nah, memperbaiki. Kalau jujur kita evaluasi diri, banyak kita akan temui kesalahan-kesalahan kita. Tapi Allah Maha Pengampun. Pasti diampuni. Kalau kita ada niat. Karena Allah itu tidak pernah menutup pintu ampunan buat kita. Apalagi sebentar lagi kan masuk bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh pengampunan. Nah, orang yang butuh pengampunan itu udah saatnya dapat pengampunan ekstra, bonus. Kalau biasa tetap kita diampuni, kalau di bulan suci Ramadan, ampunannya berkali-kali lipat. Jadi manfaatkan baik-baik nanti di bulan suci Ramadan.
Nah, intinya adalah kalau kita bicara secara keseluruhan, bahwa introspeksi ini harus dilakukan dengan jujur dan ikhlas. Itu kalau nggak jujur ya nggak bisa. Introspeksi tapi kita masih cari alasan untuk membenarkan kesalahan kita. Kita sering lakukan, termasuk saya. Sering lakukan seperti itu. Kita sudah melakukan kesalahan, tapi kita cari alasan. Supaya kesalahan kita itu seakan-akan bukan kesalahan, tapi kebenaran. Gitu. Nah, itu yang tahu cuma diri kita. Jadi tidak bisa kita bohongin diri kita. Nah, jangan mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahan kita. Supaya kita benar-benar dapat memahami kondisi hati kita. Nah, kalau nggak jujur, nggak ikhlas, nggak bakal tahu hati kita bersih apa kotor. Nah, dengan jujur dan ikhlas, insya Allah kita akan tahu bagaimana kondisi hati kita. Kalau kotor, ada cara untuk membersihkan. Kalau bersih, kita tingkatkan menjadi lebih baik. Nah, ini yang mau kami sampaikan. Mohon maaf jikalau apa yang kami sampaikan ini mungkin terkesan menggurui. Ya, sebetulnya ini hanya sharing supaya kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat dari acara secangkir kopi di pagi hari. Karena acara ini sifatnya umum, ya, saya bukan ulama, bukan ustadz. Walaupun di komen saya selalu dipanggil ustadz, sebenarnya belum layak menjadi ustadz. Karena ini hanya sekedar tukar informasi, sharing, ya. Tidak sempurna juga. Jadi mohon maaf lah jikalau memang ada sesuatu yang kurang berkenan. Apalagi mungkin dari pembahasan ini ada orang yang merasa disindir atau tersinggung gara-gara omongan topik yang kita bahas ini. Moga-moga saya dimaafkan karena tidak ada unsur kesengajaan. Ini hanya sifatnya umum, bahannya juga diambil dari dari sumber-sumber yang mudah. Ya, kita tidak buat-buat sendiri. Pada intinya kita hanya ingin sharing supaya apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi apapun yang kami lakukan di sini adalah sifatnya adalah untuk saling mengingatkan. Ya, karena di dalam agama Islam saling mengingatkan dalam kebaikan itu adalah wajib. Kita saling mengingatkan saja. Moga-moga acara ini tidak mengganggu siapapun. Acara ini sebagai acara di mana dari kami untuk Anda dan dari Anda untuk kami. Semoga ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi di hari selanjutnya. Dan juga bila mana ada testimoni, keinginan untuk menyampaikan pendapat, saran, bisa kirim melalui email ke email kami santosohalim1963@gmail.com. Insya Allah akan kami bacakan. Dan bila mana ada pertanyaan-pertanyaan akan kami jawab. Bila mana jawabannya belum bisa kami berikan, kami akan cari jawabannya, lalu akan kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di esok hari, di jam yang sama, yaitu jam 7 pagi, dengan acara yang sama, yaitu secangkir kopi di pagi hari, tentu dengan topik yang berbeda. Nah, moga-moga ini bisa mewarnai kehidupan kita sehingga dengan pertemuan ini kita menjadi lebih dekat. Ya, kami hanya mengharapkan saja ada interaksi daripada pemirsa maupun subscriber. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat. Dan terima kasih juga atas dukungannya. Kami ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari.